Langit senja di perbatasan Malaysia-Indonesia selalu berwarna muram bagi Adelia, bocah berusia 8 tahun yang hidup bersama ibunya di sebuah gubuk sederhana. Gubuk itu berdiri di atas tanah pinjaman, berdinding papan tipis yang sudah berlubang, atapnya bocor ketika hujan, dan lantainya beralaskan tanah yang dingin. Setiap kali hujan deras, Rukmini, ibunya, harus menaruh ember-ember plastik untuk menampung air yang menetes. Mereka datang dari sebuah desa miskin di Kalimantan Barat, menyeberang dengan penuh harapan. Rukmini membayangkan, di tanah jiran, kehidupan akan sedikit lebih baik. Namun ternyata, kemiskinan mengejar mereka sampai ke sini. Di kawasan perbatasan itu, banyak orang seperti mereka, imigran, buruh kasar, pedagang kecil yang menumpuk di jalan-jalan sempit, berjuang untuk sekadar bertahan. Setiap hari, Rukmini membuat kue sederhana dari tepung murah yang ia beli dari pasar. Kue itu tidak istimewa, hanya cucur dan apam yang digoreng dengan minyak bekas. Namun, itulah satu-satunya cara ia bisa memberi makan untuk anaknya. Dengan keranjang kecil yang sudah aus, Adelia membantu ibunya menjajakan kue dari kampung ke kampung. Adelia berjalan dengan tubuh mungil kurus, kakinya telanjang menginjak tanah berdebu. Ia selalu menunduk ketika berpapasan dengan orang lain. Matanya bening, seringkali berkaca, seolah menyimpan lautan duka yang tak bisa diucapkan. Namun ada yang lebih menyakitkan. Setiap kali Adelia melihat anak-anak lain berangkat ke sekolah, dengan seragam putih biru, buku-buku di tangan, mereka berjalan riang sambil bercanda. Adelia hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Di hatinya, ada rasa rindu yang menggebu untuk bisa belajar, menulis, membaca. Tapi ia tahu, mimpi itu terlalu mahal. Malam adalah waktu paling berat. Setelah seharian berjalan menjajakan kue, tubuh Adelia sering dilanda batuk panjang. Batuk yang mengguncang tubuh kecilnya, membuat napasnya tersengal. Kadang perutnya terasa sakit, hingga ia meringkuk di tikar tipis. Tubuhnya pucat, matanya sayu. Rukmini hanya bisa memeluk erat anaknya, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan Adelia. Ia tahu, ada sesuatu yang salah dengan tubuh anaknya. Tetapi biaya ke dokter? Itu bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Sabar ya, nak. Allah pasti bukakan jalan, bisiknya pelan di telinga Adelia setiap malam. Di luar gubuk mereka, malam perbatasan sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Namun di dalam dada seorang ibu, ada tangis yang tak pernah berhenti. Hari-hari terus berjalan. Tubuh Adelia semakin lemah. Saat membantu ibunya berjualan, ia sering harus berhenti di bawah pohon besar. Rukmini akan duduk di sampingnya, mengipasi dengan kain lusuh, berharap anaknya bisa bernapas lebih lega. "Mak," Adelia capek sakit perutnya. "Mak," keluh Adelia, suaranya kecil. Rukmini memeluknya erat, sementara orang-orang berlalu begitu saja. Sampai suatu sore, ketika Adelia hampir pingsan di jalan, seorang bidan tua asal Malaysia kebetulan lewat. Namanya Bidan Rohani. Ia memandang Adelia dengan tatapan prihatin, lalu berkata, "Puan, anak ini mesti dibawa ke klinik. Jangan biarkan berlarut-larut. Saya akan tolong uruskan." Rukmini tertegun. Ia tidak punya uang. Namun Bidan Rohani membawanya dengan tulus ke sebuah klinik kecil di kota terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, kabar yang jatuh bagai petir di siang bolong pun keluar. Adelia mengidap kanker hati stadium lanjut. Dunia Rukmini runtuh seketika. Dokter mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Adelia adalah dengan transplantasi hati. Tanpa itu, usianya hanya tinggal hitungan bulan. Rukmini merasa bumi seakan pecah. Dari mana ia bisa mendapatkan donor? Dari mana ia bisa membayar biaya operasi? Hanya menyebut jumlahnya saja membuatnya gemetar. Namun berbeda dengan negeri asalnya, pihak rumah sakit di Malaysia masih memberi harapan. Seorang dokter muda menatapnya dengan penuh simpati. "Jangan menyerah, Puan. Jika ada donor yang cocok, Malaysia akan usahakan semampu kami. Ada cara, meskipun sulit."
Jangan hilang harapan. Ucapan itu bagai cahaya kecil di lorong gelap. Namun di balik cahaya itu, tetap saja ada kenyataan pahit. Siapa yang akan mendonorkan hatinya untuk seorang anak kecil asing, anak imigran miskin pula? Malam itu, Rukmini menangis terisak sepanjang malam. Di sampingnya, Adelia sudah terlelap, meski wajahnya pucat dan tubuhnya kurus kering. Anak itu masih bisa tersenyum dalam tidurnya. "Mak, nanti kalau Adelia sembuh, Adelia mau jadi tentara. Mak, biar bisa jaga Mak dari orang jahat," ucapnya sebelum terlelap. Hati Rukmini robek mendengarnya. Bagaimana ia bisa menjawab mimpi anaknya? Jika kenyataan berkata lain, ia hanya menatap langit-langit gubuk, memohon mukjizat yang entah datang dari mana. Suatu sore yang terik, Adelia dan Rukmini berjualan kue di dekat sebuah lapangan kosong. Mereka menunggu pembeli, tapi tak seorang pun datang. Tiba-tiba, terdengar suara derap kaki dan teriakan lantang. Sejumlah tentara Malaysia sedang berlatih fisik. Barisan mereka tegap, seragam hijau rapi, wajah-wajah penuh disiplin. Adelia terperangah. Matanya berbinar. Ia selalu mengagumi sosok tentara, seperti pahlawan yang gagah berani. Di antara mereka, seorang pria berusia sekitar 40 tahun tampak menonjol. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, namun ada sorot letih di matanya. Namanya Kapten Razak. Usai latihan, ia melihat Adelia yang duduk lemah di pinggir jalan dengan keranjang kue. Ia mendekat. Suaranya hangat. "Apa yang kamu jual, Nak?" Adelia menengadah, sedikit gugup, tapi senyumnya muncul. Ia mengangkat keranjang kecil itu. "Kue mak saya, Tuan, murah saja." Kapten Razak membeli semua kue dalam keranjang itu. Bukannya dimakan, ia membagikan kepada prajurit-prajuritnya. Adelia menatapnya dengan mata berbinar, seolah mendapat hadiah besar. Sejak hari itu, Kapten Razak sering menyapa mereka. Ia duduk bersama Adelia, mendengarkan celoteh polosnya tentang mimpi ingin jadi tentara wanita. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Adelia merasa seperti memiliki seorang ayah, sosok yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun suatu hari, saat sedang berbicara dengan Kapten Razak, tubuh Adelia tiba-tiba gemetar. Wajahnya pucat. Lalu ia terjatuh tepat di pelukan sang tentara. Kapten Razak panik. Ia menggendong Adelia, merasakan tubuh kecil itu dingin dan lemah. Saat itu, hatinya seperti ditusuk ribuan duri. Ia tahu, bocah ini menyimpan rahasia besar yang selama ini dipendam. Dan mulai hari itu, hidupnya tak lagi sama. Malam turun di perbatasan, sunyi, hanya ditemani nyanyian serangga dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Di gubuk kecil yang hampir roboh itu, Rukmini duduk dengan mata sembab. Ia baru saja bercerita semuanya pada Kapten Razak, tentang hasil pemeriksaan Adelia, tentang kanker hati yang terus merenggut nyawa putrinya sedikit demi sedikit. Kata-kata itu keluar dengan tersendat, penuh air mata. "Tuan, Adelia tidak punya waktu lama. Dokter bilang hanya transplantasi yang bisa selamatkan dia. Tapi, dari mana kami bisa dapat donor? Dari mana uang untuk operasi?" Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Kapten Razak terdiam lama. Hatinya serasa ditusuk. Ia melihat bocah mungil yang tengah tidur di tikar. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Adelia masih sempat tersenyum sebelum terlelap, meski sakit terus menggerogotinya. Sejak pertemuan pertama, entah mengapa, ada ikatan aneh yang tumbuh dalam hati Kapten Razak. Adelia mengingatkannya pada anak perempuan yang tidak pernah ia miliki. Setiap kali bocah itu menyebut mimpinya ingin jadi tentara, dada Razak bergetar. Namun di balik senyum gagahnya, Kapten Razak menyimpan rahasia besar. Ia sendiri telah divonis dokter. Cedera parah saat misi di Sabah beberapa tahun lalu membuatnya menderita tumor otak yang berkembang menjadi kanker. Dokter berkata, waktunya hanya tinggal beberapa bulan. Setiap malam, rasa nyeri menusuk di kepalanya, membuatnya hampir tak bisa tidur. Tetapi ia menutupinya dengan seragam yang selalu rapi, sikap tegap,
dan senyum di hadapan anak buahnya. Malam itu, Kapten Razak berdiri di luar gubuk, menatap langit perbatasan yang dipenuhi bintang redup. Angin malam menusuk kulitnya, tapi jauh lebih dingin lagi kenyataan hidup yang ia genggam. Hidupnya memang tak lama lagi. Dan di hadapannya ada seorang anak kecil yang masih punya masa depan panjang, jika saja ada hati yang bisa menyelamatkannya. Ia mengepalkan tangan, air mata yang jarang sekali keluar dari mata seorang tentara kini jatuh pelan. Ya Allah, mungkin inilah jalanku, gumamnya lirih. Keputusan itu lahir begitu saja. Meski pahit, ia akan mendonorkan sebagian hatinya untuk Adelia. Dirinya sendiri sudah tak punya banyak waktu, tetapi anak itu masih bisa hidup. Keesokan harinya, dengan suara bergetar tapi penuh keteguhan, ia berkata pada Rukmini, "Puan, biarkan saya yang jadi donor untuk anakmu." Rukmini terbelalak, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya seketika jatuh. "Tuan, jangan lakukan itu. Nyawa Tuan juga berharga. Saya tak bisa. Saya tak pantas menerima pengorbanan sebesar ini." Namun Kapten Razak menatapnya dengan mata yang mantap. "Saya sudah tiada jalan, Puan. Hidup saya, sebentar saja. Tapi anakmu, dia masih punya 1000 mimpi. Biarlah hati saya tinggal di tubuhnya. Biar dia yang melanjutkan hidup, membawa semangat saya." Rukmini jatuh berlutut, menangis histeris, mencengkeram lengan sang tentara. Namun tak ada yang bisa mengubah tekad seorang prajurit yang telah memilih jalan pengorbanan. Malam itu, Kapten Razak kembali menatap langit. Tapi kini dadanya terasa lebih lapang. Ia tahu, keputusannya akan membawa nyawanya ke akhir. Tapi ia pun tahu, dengan itu, seorang bocah kecil bernama Adelia akan kembali memiliki kehidupan. Rumah sakit di kota perbatasan itu mendadak ramai. Kabar cepat menyebar. Seorang tentara Malaysia bernama Kapten Razak bersedia mendonorkan hatinya untuk seorang anak kecil Indonesia. Para dokter terperangah. Banyak yang bahkan tidak percaya. Seorang dokter bedah senior menatapnya dengan sorot tajam. "Tuan Razak, ini berisiko tinggi. Anda sendiri sedang sakit. Bagaimana mungkin Anda rela melakukan ini?" Razak tersenyum tenang, meski tubuhnya sudah digerogoti penyakit. "Saya tentara, Dok. Hidup saya sudah saya serahkan untuk negara ini. Dan sekarang, biarlah saya serahkan juga untuk seorang anak kecil. Dia pantas hidup. Saya sudah tak punya masa depan, tapi dia masih punya." Rukmini hampir gila menolak keputusan itu. Ia menangis, menjerit di lorong rumah sakit. "Tuan, jangan lakukan ini. Biar saya saja yang mati dengan anak saya. Tuan masih kuat, masih sehat. Kenapa harus Tuan?" Kapten Razak menggenggam tangannya erat. "Puan, dengarlah. Jangan samakan hidup kita. Saya sudah tidak lama lagi. Dokter bilang, tumor di otak saya sudah menyebar. Saya bisa mati kapan saja. Tapi anakmu bisa selamat kalau dapat hati saya. Jangan tangisi saya. Doakan saja agar operasi ini berhasil." Kata-katanya membuat seluruh ruangan terdiam. Para perawat risak, beberapa tentara yang datang menemaninya menundukkan kepala, menahan tangis. Hari operasi pun tiba. Ruang operasi dipenuhi ketegangan. Lampu sorot menyinari tubuh kecil Adelia di satu meja, dan tubuh gagah Kapten Razak di meja lain. Jam demi jam berjalan, pisau bedah bergerak, tangan-tangan dokter berusaha melakukan yang terbaik. Di luar, puluhan prajurit Malaysia berdiri berbaris, berdoa dalam diam. Mereka tahu, malam itu seorang pahlawan sedang berjuang bukan untuk negara, tapi untuk seorang anak kecil. Saat fajar merekah, kabar itu akhirnya keluar. Seorang dokter muda keluar dari ruang operasi dengan mata berkaca-kaca. "Adelia, selamat. Transplantasi berhasil." Tangis pecah di lorong rumah sakit. Rukmini tersungkur sujud, menangis sejadi-jadinya, memeluk siapa saja yang ada di sekitarnya. "Ya Allah, anakku selamat. Terima kasih,
Tuan Razak, terima kasih, Malaysia. Namun kebahagiaan itu tak utuh. Dari ruang lain, tubuh Kapten Razak terbujur kaku. Ia tidak pernah keluar lagi dengan tubuh yang sama. Ia pergi dengan tenang. Wajahnya seakan tersenyum damai. Ia meninggalkan dunia, tapi hatinya tetap berdetak di tubuh seorang bocah kecil bernama Adelia. Warisan paling indah yang bisa diberikan seorang manusia. Kehidupan. Waktu berlari. 15 tahun telah lewat. Di perbatasan yang sama, kini berdiri seorang perempuan muda dengan seragam hijau tentara Malaysia. Ia tegap, matanya tajam, langkahnya penuh keyakinan. Namanya Adelia Razak. Ia sengaja menambahkan nama penyelamatnya sebagai penghormatan abadi. Adelia kini berusia 23 tahun. Tubuhnya sehat, wajahnya tegas, senyumnya penuh keyakinan. Ia berhasil mewujudkan mimpinya, menjadi seorang prajurit wanita di tanah yang dulu menyelamatkan nyawanya. Setiap kali berdiri di barisan upacara, matanya selalu menatap bendera Malaysia yang berkibar gagah. Ada rasa haru yang tak pernah hilang. Karena setiap detak jantungnya, setiap langkah kakinya, adalah hadiah dari seorang tentara bernama Kapten Razak. Ia sering berjalan sendirian ke makam Kapten Razak yang terletak di dekat barak. Duduk bersimpuh, menaburkan bunga, lalu berbisik lirih. Ayah Razak, hati ini masih berdetak karena Tuan. Janji Adelia akan menjaganya sampai akhir. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. Ia tahu, tugasnya kini bukan hanya menjaga perbatasan, tapi juga menjaga warisan pengorbanan itu. Di ufuk senja, ketika matahari tenggelam dan langit perbatasan berwarna jingga, Adelia seakan melihat bayangan Kapten Razak berdiri tegak. Senyumnya teduh, tatapannya penuh bangga. Dan di sanalah, seorang bocah kecil yang dulu nyaris direnggut penyakit kini berdiri sebagai prajurit sejati. Hidupnya adalah puisi pengorbanan, kisah tentang hati seorang tentara Malaysia yang memilih mengalah agar seorang anak Indonesia bisa terus hidup dan bermimpi.